semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Story Rusi. Jadi aku mau melanjutkan cara kuliah di Jerman. Kemarin kan part 1, ini part 2-nya. Ini cara cepat ya menurut aku untuk kalian yang mau kuliah di Jerman, karena yang part 1 kemarin yang aku lakukan itu kan caranya lama banget. Aku baru tahun ketiga atau tahun keempat baru masuk kuliah, karena aku harus oper dulu, FSJ dulu dan sebagainya. Kalau ini cara yang cepat banget, tapi kalian harus paling nggak punya dua unsur ini. Apaan sih? Jadi kalau kalian mau cepat, kalian harus punya satu, koneksi, yang kedua uang. Semua kita butuh uang. Jadi yang pertama koneksi. Kalau kalian punya koneksi, punya keluarga yang udah di Jerman, entah tante atau kakak ipar kalian yang lagi di Jerman, atau saudara kalian pokoknya, atau temen deket kalian lah yang udah di Jerman dan udah settle hidup di sini, mereka itu bisa mengeluarkan surat undangan atau surat atau Verpflichtungserklärung untuk mengambil kalian dari Indonesia lalu datang ke Jerman untuk kuliah. Karena lewat surat undangan ini aku nggak pernah dengar cerita visa ditolak kalau pakai surat undangan. Karena dengan surat undangan kalian itu membuktikan ke Botschaft, ke kedutaan Jerman, kalau ini nih gue udah punya saudara di sana, hidup gue terjamin di sana. Jadi dengan surat undangan itu kalian bisa mulus sekali ke Jerman. Maaf. Tapi kan nggak semua orang punya koneksi seperti itu ya, dan nggak semua orang bisa mengeluarkan surat undangan itu, karena pemerintah Jerman itu punya kriteria tersendiri siapa saja orang yang mampu untuk mengeluarkan surat undangan itu. Karena itu bukan surat yang sembarangan dan nggak gampang bikinnya. Mungkin bikinnya gampang tapi persyaratannya susah. Yang pertama itu slip gaji. Slip gaji orang yang mau menanggung kalian, menanggung lah istilahnya yang tepat ya, menanggung hidup kalian selama di Jerman di atas kertas. Itu paling enggak, kalau aku nggak salah baca, yaitu minimal 2.000 euro pendapatannya per bulan, dan itu rumahnya harus berapa meter persegi gitulah pokoknya kriterianya banyak banget. Intinya kalau orang yang nggak virgin, orang yang nggak mempunyai gaji ya menengah ke atas, itu nggak bisa kayaknya. Itu yang baru bisa mengeluarkan surat undangan atau Verpflichtungserklärung itu tadi. Dan yang kadang orang Jerman itu susah ya, syaratnya ini harus orang yang berkewarganegaraan Jerman, atau ya kalau nggak salah orang yang berkewarganegaraan Jerman, jadi paspornya harus merah, nggak boleh hijau. Itu dia. Yang kedua uang ya. Karena dengan uang kalian bisa langsung bikin spare konto buat student. Itu 10.000 euro ke atas itu tadi. Jadi intinya gini ya, spare konto itu begini. Jadi kalian punya uang di bank yang dikunci, gimana ya namanya. Jadi kalian punya uang di bank nih atas nama kalian, katakanlah 10.000 euro. Kalian nggak bisa langsung ambil uang ini 10.000 euro langsung gitu. Jadi kalian mengambil per bulan maksimal 820 euro. Lebih dari itu kalian nggak bisa ambil. Jadi kalau kalian punya 10.000 euro, kalau di NRW ya, di kotaku terutama, kalian bisa dapat visa student 1 tahun dengan uang 10.000 euro tadi. Ya. Jadi
ya penting emang punya 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 spare konto, namanya tabungan lah. Aku nggak tahu spare konto bahasa Indonesianya apa, pasti ada bahasa Indonesianya tapi aku nggak tahu. Eh, ini itu mau ngomong apa ya gue? Oh, studcall. Studcall. Jadi untuk kalian yang baru lulus SMA dan mau melanjutkan studi di sini, kalian harus mengikuti program yang namanya Student Colleague. Itu penyetaraan, karena kita di Indonesia kan kuliah, sekolah kan cuma 12 tahun, sedangkan di Jerman itu 13 tahun ya. Jadi kita harus mengulang 1 tahun itu. Dan di namanya Student Colleague, tapi kita selalu menyebutnya Studcall. Di Studcall ini ada 5 jurusan. Ada G-Kurs, M-Kurs, T-Kurs, V-Kurs, sama S-Kurs kalau nggak salah. Ya. Dan aku nggak terlalu banyak tahu sih tentang Studcall ini, karena yang pertama aku nggak cutun, nggak terlibat langsung. Lalu di sini nggak ada lembaga yang mengadakan Studcall tersebut. Biasanya di kota-kota besar, nggak selalu di kota besar sih, tapi pokoknya di Bielefeld itu nggak ada, makanya aku nggak terlalu banyak tahu. Tapi yang aku tahu cuma M-Kurs kalau nggak salah ya. M-Kurs itu buat kalian yang mau kuliah matematika atau ekonomi kalau nggak salah. Itu doang sih yang gue tahu. Sorry. Ya. Dan untuk yang udah S1 di Indonesia, ini ada kabar gembira buat kalian. Kalian nggak usah ikut Studcall itu tadi, tapi kalian harus udah punya sertifikat bahasa Jerman, kemampuan bahasa Jerman itu yang udah aku terangin di videoku yang pertama. Punya yang namanya DSH atau apa lagi ya satunya, C1, Hochschule, DSH lah pokoknya. Lupa gue. DSH sama apa sih yang satunya, ya udah itulah. Tapi kasusku ini agak beda. Jadi aku tuh kuliah bukan di universitas, sondern Fachhochschule. Ini nggak ada bedanya. Ya mungkin ada bedanya sih universitas sama Fachhochschule. Kalau Fachhochschule mungkin kalau di Indonesia sekolah tinggi, ada sekolah teknik apa gitu, sekolah teknik informasi apa, bukan universitas kan itu, tapi bentuknya sama. Apa yang kita lakukan semua sama, sistemnya sama, cuma namanya doang yang beda. Aku kuliah di FH Bielefeld namanya, dan aku nggak usah melampirkan C1 tes atau tes DAF, karena aku dulu S1-nya lulusan sastra Jerman. Jadi itu udah dianggap aku bisa memenuhi persyaratan bahasa Jerman. Jadi dianggap bahasa Jermanku udah memenuhi standarisasi mereka lah. Tapi kalau di universitas ini nggak bisa ya. Setahuku di universitas ini nggak bisa. Tapi kalau di FH ini bisa. Sebelumnya juga aku nggak tahu, ini aku dari informasinya dari temen. Kalau iya di FH itu bisa tanpa tes DAF, kan kalian kan aku anak sastra Jerman gitu. Jadi dulu aku termasuk cepet karena aku nggak usah pakai tes DAF namanya, astaga, tes DAF sama DSH atau C1 itu. Tapi aku dulu udah ngambil kurs, jadi aku udah ngambil kursus C1, jadi kayaknya ketolong itu sih. Tapi tanpa C1 pun aku bisa sebenarnya masuk FH karena aku udah memenuhi, karena bahasa Jermanku menurut mereka sudah memenuhi. Tapi ya begitulah. Oke, jadi untuk video selanjutnya aku mau bikin
tata cara, karena aku baru kemarin, baru sebulanan menikah, aku mau bikin video syarat apa saja selain calon pengantin ya, calon pengantin pria atau wanita, untuk ya menikah. Gimana sih tata cara menikah di Jerman, atau butuh surat apa aja sih, seribet apa sih, atau segampang apa sih itu. Dan jangan lupa subscribe atau like atau komen, atau kalian udah nonton aja, aku udah seneng kok. Terima kasih.